All of the sky. The sound is going to nowhere. There is revival. There is revival. There is revival. Sahabat Skylight, kita lanjut lagi dengan pembahasan yang menarik. Penting sekali kata Odin ini ya, kita bertahan. Dan Pak Melville, saya barusan baca di 1 Petrus 1 ayat yang kelima dan seterusnya. Ini sangat berkaitan dengan ayat yang Bapak bilang tadi di Matius 24 ayat yang ke 13-14 ya. Jadi kita ini dikatakan firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan firman Tuhan juga, bergembiralah akan hal itu. Jadi Tuhan minta kita bergembira walaupun kita dalam kesusahan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mohon penjelasan ini, Pak. Persilakan. Ya, puji Tuhan. Memang kalau kita melihat 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima, menjelaskan, dilanjutkan pada ayat yang keenam, sangat arti kata sangat mendukung apa yang disampaikan Matius pasal yang ke-24 tadi. Ya, betul. Karena memang kualitas dari keimanan kita menghadapi persoalan, menghadapi keadaan, menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan, Odin tadi dilihat. Odin itu penderitaan. Ya. Jadi penderitaan. Tapi memang kalau Odin bukan cuma pada penderitaan, karena ada kata menyedihkan. Memang sulit sekali. Sulit, menyedihkan. Kalau orang gambarkan menyedihkan, kalau kita lihat dari seperti orang-orang di kolong jembatan dan lain-lain, itu menyedihkan sekali. Tidak ada fasilitas apapun yang mereka punyai. Keadaan serba terbatas. Keadaan menyedihkan. Nah, kalau disampaikan 1 Petrus pasal yang pertama, lebih ekstrim lagi. Bergembiralah. Dikatakan begini, bergembiralah akan hal itu. Di tengah-tengah keadaan menyedihkan, di tengah-tengah keadaan menyakitkan, di tengah-tengah keadaan duka cita, penderitaan dan kesulitan, dituntut untuk bergembira. Tapi memang kalau 1 Petrus pasal 1 menjelaskan, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini lebih ekstrim lagi.
Karena kalau kita kembali ke kitab Matius pasal 24, dia hanya ingin memberitahukan tentang bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan dari kondisi tadi, Odin. Menghadapi keadaan bertahan ini, kalau kita menghubungkan 1 Petrus pasal yang ke-1 tadi, ada satu cara lagi untuk bertahan. Bergembiralah. Bersukacitalah. Di tengah penderitaan, tetap bersyukur dengan penderitaan. Di tengah penderitaan, keadaan menyedihkan, tetap bersyukur. Artinya, berterima kasih untuk apa yang sementara dialami dan dihadapi. Ini sikap. Jadi dengan kondisi begini, kita justru semakin mendekat Mendekat kepada Allah Tuhan. dan nyatakan syukur kita. Betul. Apapun yang kita alami. Respon kita harus positif terhadap apapun betul. yang kita alami, walaupun kita negatif. Betul. Apa yang kita alami negatif, menyedihkan. Sebabnya saya ingin agak sedikit sesederhana mungkin menjelaskan tentang menyedihkan ini. Karena kalau bicara tentang pencobaan agak sedikit berbeda dengan keadaan menyedihkan. Tapi okelah kita pakai pada strata penderitaan lah. Pakai kata Odin tadi. Yang jelas apapun keadaan kita, mari kita mampu bertahan dalam keadaan itu. Ketika kita mampu bertahan dalam keadaan itu, pasti selamat. Artinya kok begini, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya tetap ada solusi. Apapun yang kita hadapi keadaannya tetap ada solusi. Iya, Bapak, seperti firman Tuhan bilang ya, pencobaan-pencobaan yang kau alami itu hanya pencobaan yang biasa sebenarnya. Dan tidak melebihi kemampuan kita. Ya, dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Dan itu janji firman Allah ya, Pak. Ya, betul. Jadi firman Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan hanya melatih seperti burung Raja Wali kepada kita. Bagaimana kita akan bisa terbang kalau dia nggak akan angkat-angkat kita? Kalau kita melihat Mazmur, indukkan Raja Wali untuk melatih anaknya mampu terbang menghadapi angin. Pertama digoncang-goncangkan sarangnya. Iya, betul sekali. Yang tadinya sudah enak, tadinya posisi nyaman, tadinya aman, sepertinya tergoncang. Tapi itu caranya. Saya pernah nonton di National Geographic itu. Jadi ada masa dikasih makan dulu. Nah, ada saat tertentu induk merasa ini sudah waktunya mereka belajar terbang. Nah, solusinya apa? Dibongkar sarangnya. Mereka tidak ada tempat lagi dan mereka memaksa dirinya harus terbang. Bahkan kitab Keluaran menjelaskan cara indukan Raja Wali untuk mengajar. Bukan cuma goncang, hancurkan sarang. Dia angkat anaknya, dia lempar tinggi. Jadi seakan-akannya perlakuan orang tuanya tidak seperti. Tapi seperti itulah keadaannya. Kita memiliki Tuhan tapi sepertinya nggak ada jalan. Kita memiliki Tuhan tapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Tapi disinilah terletak di mana kedewasaan kita. Kita mampu melihat ini adalah latihan, melihat ini adalah solusi, melihat ini adalah membuat supaya kita mampu terbang sendiri. Sampai kapan kita jadi anak-anak terus? Sampai kapan kita seperti ini terus? Seperti Raja Wali, cuma jadi anak-anak. Dia harus masuk pada menanjak remaja dan lain sebagainya. Sampai kapan kita mau merasakan berkat Tuhan yang nyata dahsyat dalam hidup ini kalau kita tidak dilatih? Iya, saya ingat satu lagu, Pak. Ya. Bukan terbang tinggi, bagai Raja Wali. Justru Raja Wali menganggap badai itu sebagai daya bangkit dia untuk dia naik makin tinggi. Iya. Ada orang badai itu justru menjatuhkan dia, tetapi kalau kita memiliki kualitas seperti Raja Wali ya Pak ya. Iya, betul. Penderitaan akan mengangkat kita lebih tinggi, iman kita, hidup kita. Betul ya. Betul. Seperti contoh tadi. Di keadaan inilah menuntut kepada kita untuk bertahan. Artinya, kalau kita udah tahu kita punya Tuhan yang mampu menolong, Tuhan sudah berikan jalan keluar, di saat-saat inilah menentukan kualitas kita seperti apa. Kualitas yang bisa meraih janji Bapa atau tidak. Yang tidak mampu meraih janji Bapa adalah mereka yang tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan. Yang tidak bersyukur dengan pencobaan, yang tidak bersyukur dengan keadaan, yang tidak bersyukur dengan yang dialami. Ya. Artinya kok begini, Alkitab ingin memberitahukan kepada kita, memberikan pelajaran dalam menghadapi segala sesuatu, jangan gegabah. Mari kita melihat, ini adalah proses memurnikan, ini proses supaya kita jadi lebih baik atau lain sebagainya. Karena dengan cara pandang kita menghadapi persoalan, disitulah terletak besar kekuatan kita untuk maju, naik, atau kita malah jatuh dan turun. Iya, betul sekali. Seperti itulah.
Ya, di ayat 7 tadi ya Bapak, berhubungan tadi pemurnian ya. Ya, Di betul. 1 Petrus 1 ayat 7 maksudnya, saya ingin menambahkan juga, Ya. maksud semua itu untuk membuktikan kemurnian iman Nah, yang betul. nilainya lebih tinggi dari emas, Betul. diuji dengan api. Api itu adalah penderitaan itu Penderitaan. sendiri. Memang orang percaya, firman Allah memberitahukan untuk menguji orang percaya itu mesti dengan persoalan, melihat kualitas. Digambarkannya seperti menguji emas, Terus, pemurnian api, supaya yang tidak benar-benar yang keluar, ya betul. yang aslinya dia tenggelam di bawah. Sebabnya kalau kita melihat kata hupomeno, tinggal di bawah, dia ada di bawah. Iya. Pemurnian terjadi, yang tinggal di bawah murni dia. Nah, yang kotor-kotor dia naik. Dia ya. naik. Logam-logam selain emas, Selain emas, dia akan naik. Emasnya yang berat lebih turun. Lebih turun. Betul sekali. Kualitas kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau kualitas kita gambarkan berkat kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau kita gambarkan kesehatan kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Betul Tergantung cara pandang kita menghadapi persoalan. Ya, betul. Yang terakhir Pak, sebelum kita tutup ya, Ya. satu diskusi lagi berhubungan dengan ayat yang Pak Mevri buka tadi di Efesus 6. Di situ tentang perlengkapan rohani tadi Ya, disinggung ya. betul. Salah satunya kita harus bertahan itu, kita harus memiliki senjata-senjata. Betul. Dan itu dari dasar ayatnya dari awal dari ayat yang ke-10, Efesus 6 ayat 10. Saya bacakan ya. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berkaitan dengan bertahan tadi yang Betul. Bapak sudah bahas. Mohon penjelasan ini. Memang dalam ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena keadaan-keadaan yang kita hadapi ini tidak serta-merta bahwa semuanya dari satu oknum saja. Ini dijelaskan Efesus ada dari iblis dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan bahas tentang iblis. Saya akan berbahas tentang ayat yang ke-11, seluruh perlengkapan senjata Allah adalah merupakan alat bertahan. Iblis pasti akan menyerah. Nah, bagaimana kita memiliki pertahanan? Memiliki pertahanan itu dijelaskan berikut pada ayat-ayat. Jadi ayat 14, 15, 16, 17 menjelaskan tentang itu. Tapi saya agak sedikit melenceng untuk persenjataan. Sebenarnya kalau kita melihat persenjataan, Alkitab hanya mengajarkan dua persenjataan sebenarnya. Laras panjang, jarak jauh, dan laras pendek. Jadi untuk kita bertahan artinya kita harus kompleks semuanya ada. Baik dia jarak jauh untuk senjata jarak jauh dan untuk senjata jarak jauh doa itu. Iya, betul. Senjata laras pendek firman. Betul. Artinya kalau dia jarak jauh mau di mana saja seperti laksananya bom gitu kan. Laksananya mortir. Nah, tinggal diarahkan lewat doa dan doanya firman. Tepat sasaran pasti boom. Iya. Ada ya seperti di perang dunia. Ada bunker itu harus dibom berulang-ulang. Jadi jangan kita berharap doa satu kali. Cuma satu kali, sudah. Dia harus berulang-ulang. Karena mungkin masalah yang lebih besar. Betul. Gitu. Jadi untuk bertahan dalam keadaan ini kita butuh senjata. Tapi yang jelas detailnya 14-15. Tapi kita hanya sedikit coba menyederhanakan. Ya, mengingat waktu yang sudah menarik sekali. Sudah mepet. Artinya begini, firman Allah ingin memberitahukan bahwa kesulitan apapun melanda dunia, kesulitan melanda orang percaya, orang tidak percaya, kesulitan melanda orang Kristen, orang non-Kristen, kesulitan melanda orang yang rohani dan orang yang tidak rohani. Tapi tergantung orangnya untuk melihat apakah kesulitan itu menjadi batu loncatan untuk dia tambah naik,
atau memang dia akan tergilas karena pencobaan itu. Betul sekali. Nah, untuk kita tambah naik, firman Allah katakan, mari bertahan. Bagaimana cara bertahan? Firman saya sudah jelaskan tadi, ada 4 poin. Termasuk kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kalau kita udah punya jarak jauh dan jarak dekat, aman sekali. Musuh dari jauh kita bisa deteksi, kita langsung bom. Selesai. Kalau dia ada pun tembus dari jarak jauh, ada di jarak dekat, kita ada jarak dekat juga. Artinya, kita mampu mengantisipasi langkah-langkah musuh. Kita mampu mengantisipasi keadaan di luar sana karena apapun yang kita hadapi. Sehingga kita pasti selamat, kata Alkitab. Matius pasal 24 tadi. Kira-kira seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Materi yang sangat menarik bagi saya pribadi dan juga tentunya seluruh sahabat Skylight yang senantiasa stay tune di 91 FM Skylight Radio. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mevriel Suwu MTH yang telah mengabarkan firman Tuhan, dan beliau ini akan mengajar kembali pada Sabtu depan Ya, di Sabtu hari depan. yang sama. Kiranya menjadi berkat bagi sahabat Skylight. Kita akan tutup dengan doa penutup, dipersilakan Pak. Mohon dipimpin lewat doa. Haleluya, puji Tuhan.